Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN dan Sivitas Akademika. Selamat datang di podcast ASN Inspiratif. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema Good Practice and Bad Practice dalam mewujudkan Smart Governance di Universitas Lampung. Sebagai bagian dari perguruan tinggi negeri, Universitas Lampung memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang cerdas, profesional, dan berbasis digital. Hari ini sudah hadir bersama saya, ada rekan kita, Kakak Maya. Halo Kakak. Sebagai seorang pemantik di sini dan juga rekan kita, Kak Suhadi, sebagai penjawab. Halo Kak Suhadi. Halo, halo. Baik, mari kita mulai diskusi yang pertama. Di sesi yang pertama yaitu sesi Good Practice, digitalisasi layanan akademik dan administrasi di Universitas Lampung. Digitalisasi menjadi langkah penting dalam menghadirkan layanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan sebagai bagian dari implementasi Smart Governance. Untuk membuka diskusi kali ini, saya persilakan kepada pemantik, Kak Maya. Baik, terima kasih Kak Siti. Langsung saja ya. Uh, Salah satu hal yang menurut saya sudah cukup bagus di Universitas Lampung itu adalah penggunaan sistem digital dan layanan akademik dan administrasi. Sekarang banyak proses yang sudah pakai sistem online seperti sistem informasi akademik, e-office, sampai surat menyurat yang digital. Menurut Anda, apa sih yang bikin penerapan sistem digital ini bisa berjalan dengan baik dan benar-benar membantu pekerjaan, bukan cuma sekadar ada sistemnya saja? Oke, baik ya, Kak Maya. Di Unila kan di kampus kita sendiri kita punya namanya sistem digital yang berbasis SAP ya. Jadi di SAP ini kita tidak perlu lagi mengirim-ngirim surat itu via manual. Kita cukup digitalisasi, kita scan nanti per unit sudah bisa menerima surat-surat ataupun eh, dokumen yang diperlukan. Nah, kunci dari keberhasilan praktek ini atau SAP ini tentunya kita harus ada yang pertama komitmen pimpinan terhadap transformasi digital. Itu yang pertama kuncinya. Yang kedua itu persiapan SDM dalam mengoperasikan sistem. Jadi setelah ada komitmen, tentu kita harus SDM-nya juga harus diajarin dan paham ya bagaimana untuk mengoperasikan sistem SAP tersebut. Yang ketiga baru kita buatkan SOP-nya setelah SDM-nya kita ajarin untuk praktek ya gitu. Nah, dari perspektif ini Smart SN ini bisa dicerminkan itu yang pertama digital skill, yang kedua adaptif ya terhadap perubahan. Yang terakhir mungkin ini berorientasi pada efisiensi layanan. Jadi layanan SAP ini kita tidak perlu harus datang ke unit tersebut untuk memberikan surat. Jadi cukup dengan sistem surat tersebut bisa terbaca real time gitu ya. Jadi kalau ada tembusan-tembusan yang banyak atau suratnya banyak tuh cukup dengan satu sistem. Nanti unit-unit atau unit-unit kerja yang ada di Universitas Lampung akan menerima surat itu. Jadi eh, yang kuncinya juga sekretaris itu harus intens untuk mengecek sistem SAP ini begitu. Nah, kalau dari perspektif manajemen ASN itu bisa itu membuat profesionalisme dalam bekerja, terus akuntabel ya, yang berbasis data. Kan data SAP itu kan bisa kita pertanggungjawabkan. Yang ketiga mungkin dan yang terakhir kinerjanya terukur itu melalui aplikasi. Jadi kita sudah tahu itu kinerja kita melalui aplikasi. Oke, menurut saya begitu. Luar biasa sekali ya jawabannya. Tapi saya masih punya pertanyaan nih. Setelah seperti itu, bagaimana cara memperluas praktik ini ke seluruh unit kerja ya? Nah,
Untuk memperluas praktik ini dalam unit kerja yang tadi mungkin sudah saya jelaskan secara singkat, yang itu ada pelatihan tentang digital skill yang secara berkala. Jadi jika ada perubahan di dalam struktur atau perubahan anggota di dalam unit kerja dan anggota baru itu bisa cepat menyesuaikan dengan pelatihan ini. Yang kedua mungkin harus ada integrasi seluruh aplikasi itu secara jadi tidak biar aplikasinya tidak parsial setiap unit menggunakan satu aplikasi yang sama gitu. Yang terakhir mungkin walaupun sudah berjalan sistemnya, kita tetap harus ada monitoring dan evaluasi agar nanti kalau ada hal-hal yang kurang atau yang minus gitu bisa kita perbaikin begitu. Gitu ya, Kak. Wah, luar biasa sekali jawabannya. Oke, semua kita lanjut ke sesi berikutnya, itu good practice yang kedua tentang penerapan sistem merit dalam pengelolaan SDM. Nah, di sesi ini, penerapan sistem merit menjadi fondasi penting dalam mewujudkan manajemen ASN yang profesional, adil, dan berbasis kompetensi sebagai bagian dari smart governance. Untuk mengawali pembahasan ini, saya persilakan kepada pemantik. Baik, terima kasih Kak. Selain yang itu tadi, ini ada juga ya praktik yang baik dalam pengelolaan ASN, yaitu penerapan sistem merit. Misalnya proses seleksi jabatan yang melihat kemampuan dan kinerja, bukan faktor lain di luar itu. Menurut Kak Suhadi, apa yang menjadi kunci supaya penerapan sistem merit ini bisa berjalan dengan adil dan konsisten di lingkungan universitas? Baik, terima kasih Kak Maya dan Kak Siti. Pertama, mungkin kita harus pahamin dulu yaitu apa sistem merit ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada juga ya namanya merit ya atau menikah. Kalau ini kan di sistem merit ini beda. Di sistem merit ini mengutamakan kualifikasi, betul, kompetensi, dan kinerja. Nah, dari ketiga kebijakan ini bisa kita simpulkan kunci sistem merit itu adalah transparansi proses dari proses seleksi itu. Yang kedua, penilaian berbasis kompetensi dan rekam jejak. Dan yang ketiga, mungkin pengawasan internal yang lebih kuat. Nah, hal ini selaras dengan prinsip yang diawasin oleh pemerintah dalam memastikan manajemen ASN berjalan profesional. Yang pertama untuk memperluas pemetaan ya, pemetaan kompetensi pegawai secara berkala. Yang kedua, pengembangan talent pool. Jadi kita ada pengembangan talent pool. Dan terakhir mungkin penilaian kerja yang berbasis output. Output apa sih yang sudah dihasilkan oleh karyawan tersebut atau pegawai tersebut, output nyata ya begitu. Dan mungkin itu saja dari saya. Baik, sudah jelas sekali ya untuk mengenai sistem merit tersebut. Oke, semuanya kita alih ke sesi berikutnya, yaitu good practice yang ketiga, mengenai kolaborasi antar unit dan transparansi informasi. Nah, untuk kolaborasi yang solid antar fakultas, biro, dan unit kerja, serta keterbukaan informasi yang akuntabel, menjadi kunci dalam membangun tata kelola yang efektif dan berbasis data sebagai bagian dari smart governance. Untuk memulai pembahasan ini, saya persilakan kepada teman Tik. Baik, terima kasih Kak Siti. Langsung saja ya. Jadi di lingkungan universitas pasti ada kerjasama antara fakultas, biro, dan unit kerja. Itu juga yang sebenarnya menjadi kunci supaya pelayanan bisa berjalan dengan baik dan tidak terputus. Karena kalau saling berjalan masing-masing, hasilnya pasti kurang maksimal. Menurut Kak Suhadi, apa sih nilai penting atau manfaat strategis dari kolaborasi antar unit ini bagi kualitas pelayanan dan kinerja universitas secara keseluruhan? Baik, mungkin yang tadi manfaat strateginya dan dari kolaborasi ya antara unit. Jadi kita harus kolaborasi ini kan juga mencerminkan dari smart ASN. Kenapa? Karena di dalam kolaborasi ini kita ada kolaboratif dan juga kita harus
bisa berorientasi pada solusi. Kita harus bisa kolaborasinya itu mencari atau menghasilkan solusi yang baik untuk unit. Dan yang terakhir mungkin kita bisa eh, menyingkirkan ego sektoral. Jadi ego antara unit itu atau biro atau fakultas itu kan tersingkir secara ini. Nah, jika didukung data dashboard kinerja dan keterbukaan informasi, maka bisa kita simpulkan itu keputusan pimpinan itu menjadi berbasis data ya atau based policy gitu. Baik, keren sekali ya jawabannya. Oke, kita beralih dari good practice, kita beralih ke bad practice nih. Sekarang, untuk pembahasan bad practice yang pertama itu mengenai pelayanan manual dan lambat di Universitas Lampung. Pelayanan yang masih bersifat manual, berbelit-belit memakan waktu tertentu menjadi hambatan dalam mewujudkan smart governance serta menurunkan kualitas layanan kepada mahasiswa dan masyarakat. Untuk menggali lebih dalam penyebab dan solusinya, saya persilakan kepada pemantik. Baik, terima kasih. Seperti yang kita lihat, kalau kita lihat ya dengan jujur, melihat kondisi di lapangan itu masih ada pelayanan administrasi yang prosesnya sangat panjang, seperti harus bolak-balik dan belum sepenuhnya digital. Menurut Kak Suhadi, kenapa hal seperti ini masih terjadi? Apakah karena sistemnya belum siap, atau SDM-nya belum terbiasa, atau memang budaya kerjanya yang belum berubah? Pertanyaan yang bagus ya dari saudari Maya ya. Jadi bisa jadi juga dari penyebabnya itu banyak. Bisa jadi dari resistensi terhadap perubahan digital. Jadi eh, perubahan digital itu sangat lambat karena itu karena kan mungkin kurangnya pelatihan dari SDM tersebut juga dan atau bisa jadi SOP-nya itu belum diperbarui. Nah, untuk mencegahnya itu bisa dengan transformasi digital secara bertahap, jadi pelan-pelan berjenjang transformasinya. Terus evaluasi SOP juga secara berkala. Jadi SOP-nya juga diperbarui terus itu. Mungkin dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun terus diperbarui. Yang ketiga mungkin pendampingan teknis ya bagi pegawai yang sudah lambat untuk menerima perubahan begitu. Jadi kita dampingi secara pelan-pelan. Nah, alternatifnya mungkin bisa membangun sistem pelayanan satu pintu yang berbasis aplikasi begitu. Cukup mungkin dari saya sekian. Baik, wow, cukup menjawab ya pertanyaannya. Terima kasih Kak Sadi. Untuk sesi berikutnya, kita beralih ke bad practice yang kedua mengenai kurangnya integrasi antar sistem. Ketika sistem informasi antar unit tidak terhubung dan data belum terintegrasi, proses kerja menjadi tidak efisien, berulang, dan berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip governance yang berbasis data dan kolaborasi. Untuk mengulas penyebab serta strategi pencegahannya, saya persilakan kepada pemantik. Baik, terima kasih Kak. Seperti yang sering kita lihat, ada sistem informasi antar unit yang belum saling terhubung. Jadi data yang sama harus diinput berulang kali. Ini tentu bikin pekerjaan jadi kurang efisien kan? Menurut Kak Hadi, kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Apakah karena kurangnya koordinasi, perencanaan sistem yang belum matang, atau belum adanya integrasi yang jelas antar unit? Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Bisa jadi juga di perencanaan IT-nya itu tidak terintegrasi, itu juga bisa penyebabnya. Ego sektoral ya antara unit kan setiap unit kerja itu kan dia memiliki ego tersendiri lah begitu. Dan mungkin bisa juga tidak adanya master data bersama yang bisa digunakan bersama di setiap unit. Nah, solusinya mungkin ini solusi jangka pendek atau jangka panjangnya juga itu harus ada
integrasi sistem berbasis satu data. Jadi satu data itu bisa digunakan oleh unit-unit yang lain juga. Yang kedua mungkin penguatan koordinasi lintas unit gitu, koordinasinya harus kuat. Dan yang terakhir mungkin pengelolaannya itu data terpusat atau datanya itu secara sentralisasi begitu. Jangan nanti setiap unit dia memegang data sendiri, jadi pas tarik datanya ke unit lain itu terjadi eh, chaos gitu ya. Begitu cukup. Baik, terima kasih Kak Fadi atas jawabannya. Sungguh sangat memaparkan sekali ya. Kemudian kita masuk ke sesi yang ketiga, itu mengenai promosi tidak berbasis kompetensi di Universitas Lampung. Promosi jabatan yang tidak didasarkan pada kompetensi dan kinerja berpotensi menurunkan profesionalisme ASN serta menghambat terwujudnya tata kelola yang akuntabel dan berintegritas. Untuk mendalami penyebab dan solusi perbaikannya, saya persilakan kepada Mantik. Baik, terima kasih, Kak Siti. Langsung saja ya, mungkin saya akan menanyakan, menurut Kak Suhadi nih, kalau promosi jabatan tidak didasarkan kepada kompetensi, kira-kira apa dampaknya terhadap profesionalisme dan kepercayaan diri di dalam organisasi? Wah, pertanyaannya bagus ya. Jadi kita balik lagi nih bahas sebenarnya dengan tidak adanya sistem merit di dalam promosi jabatan begitu kan. Apa sih dampaknya? Mungkin dampaknya mungkin bisa ada dampak jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ya. Tapi biasanya yang utama itu pasti ada menurunnya motivasi ASN. Kalau promosi jabatan itu tidak berbasis merit system. Yang kedua pasti ada konflik internal itu, pasti ada yang merasa eh, ya ada yang merasa lebih baik atau lebih baik dari orang yang dipromosikan begitu kan, tidak puas lah begitu dengan hasilnya. Yang ketiga menurunnya kualitas layanan, pasti karena motivasi turun, kerjanya juga eh, males-malesan, harusnya biasanya lembur, terus karena tidak dipromosikan jadi pulangnya tepat waktu, bahkan datangnya telat, itu kan juga bisa menurunkan kualitas layanan. Nah, untuk mencegahnya tadi ya kita harus menggunakan sistem merit itu dalam promosi sih, itu yang paling baik untuk saat ini. Eh, jadi untuk seleksinya harus transparan, gitu. Ada uji kompetensinya itu secara terbuka ya, transparan juga, dan mungkin digitalisasi proses seleksinya itu. Nah, itu penting agar universitas tetap menjaga profesional dan integritasnya dalam promosi jabatan ASN di lingkungan universitas. Begitu. Baik, keren sekali ya semuanya. Jadi, izinkan saya untuk menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwa smart governance di Universitas Lampung hanya dapat terwujud jika menerapkan digitalisasi secara konsisten, menjalankan sistem merit, membangun budaya kolaboratif, menguatkan profesionalisme ASN. Sebaliknya, bad practice muncul karena resistensi perubahan, kurangnya integrasi, dan lemahnya manajemen kinerja. Teman ASN harus adaptif, kompeten, berintegritas, berorientasi pelayanan publik. Semoga diskusi ini menjadi refleksi bersama bagi seluruh ASN dan tenaga kependidikan di Universitas Lampung untuk membangun, meningkatkan tata kelola menuju smart governance. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin be strong, be strong, be strong. Oke, goodbye. Terima kasih semuanya.